Selamat pagi sahabat Sonora, apa kabar pagi hari ini? Dan kembali setiap hari Rabu pukul 7 kita bersama seorang Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, dan juga Managing Director of Capstone Group. Beliau adalah siapa lagi kalau bukan Sales Mastery Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Yulis. Kita kehilangan Mas Bima hari ini. Iya. Kita akan cepat baik-baik saja ya. Iya. Sudah ini katanya sudah ke dokter. Sudah membaik. Oh iya, kita harapkan kita bisa bersama minggu depan. Iya. Oke, Pak Eloy seperti biasa juga akan berbagi ya tentang masih dari Rave Selling Model, yaitu Relationship Based and Value Creation Selling. Ya. Dan kalau dari minggu-minggu kemarin kita sudah mengenal apa itu Rave Selling, kemudian juga ada beberapa pertanyaan juga sudah kita bahas. Dan pagi hari ini sedikit mengulas saja, kemudian Anda nih sahabat Sonora silakan dapat berbagi juga dengan kita di sini ya Pak Eloy ya. Betul sekali. Silakan Anda berbagi tentang apa Pak Eloy? Mereka bisa berbagi bagaimana mereka selama itu memulai hubungan baik dengan customernya, prospeknya. Kalau mereka adalah medrep, mereka bisa bercerita bagaimana mereka memulai hubungan baik dengan dokter-dokter di rumah sakit atau kalau teman-teman dari AO account officer misalnya, bagaimana dari perbankan begitu ya, bagaimana mereka memulai hubungan pendekatan yang baik dengan prospek mereka, konsumen mereka. Karena hari ini kita akan berbicara mengenai connecting and building rapport. Karena kita sudah berbicara dari minggu lalu, itu berbicara mengenai leads and referrals, kita sudah berbicara mengenai prospecting, dan hari ini kita berbicara mengenai kalau kita bertemu dengan si prospek, Mr. Prospek ini, maka what should be done. Kenapa? Karena kalau pertemuan pertama ini tidak berhasil, maka kita akan sulit untuk mendapatkan kesempatan berikutnya. Nah, tetapi Mbak Yulis, saya mau sampaikan lagi mengenai Rave Sales Model ini, karena ada beberapa teman-teman yang mungkin masih belum betul-betul menangkap apa yang saya maksudkan dengan model yang kita buat ini. Jadi sahabat Sonora di seluruh tanah air, kita berbicara mengenai satu model tentang bagaimana kita menjual lebih banyak dan lebih menguntungkan dalam waktu panjang melalui dua keterampilan. Ya, keterampilan yang pertama adalah keterampilan memulai dan membangun hubungan baik dengan prospek atau konsumen. Dan yang kedua adalah itu kemampuan untuk kita berkompetisi secara profesional melalui pemberian nilai manfaat kepada prospek dan konsumen, bukan pemberian diskon atau potongan harga dan penurunan bunga. Begitu ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai sales mastery using sales rave selling process. Nah, di dalamnya itu supaya para pendengar kita bisa membayangkan, di dalamnya itu di dalam konsep ini ada tiga bagian yang saya sebutnya sebagai tier 1, tier 2, dan tier 3. Tier itu artinya susunan pertama, susunan kedua, susunan ketiga. Nah, susunan pertama itu namanya Rave Sales Philosophy. Jadi Rave Selling ini punya filosofi dan kita sudah bicarakan itu dari awal-awal kita on air dalam program ini, bahwa selling itu berbicara mengenai giving and serving, memberi dan melayani, sehingga orang-orang yang menjalankan penjualan dengan conventional approach atau conventional model atau model lama itu pada pagi hari seperti ini mereka akan bertanya, hari ini saya akan jualan kepada siapa? Tetapi di dalam Rave Sales Philosophy justru pertanyaannya adalah, hari ini saya bisa menolong, membantu, dan memberikan nilai manfaat kepada siapa? Sesuai dengan jasa dan produk yang saya jual. Nah, di dalam Rave Sales Philosophy ini ada 3 yang saya bahas. Yang pertama adalah Rave Sales Organization. Ini berbicara mengenai strategi. Karena sales itu tidak bisa lepas dari turunan pertamanya adalah itu dimulai daripada strategi perusahaan, strategi pemasarannya. Paling minim di situ kita berbicara mengenai STP-nya, segmentasi, targeting, positioning-nya. Kita berbicara mengenai minimal 4 P's-nya, itu harus jelas sekali. Kita berbicara mengenai bisnis modelnya. Kita berbicara mengenai, kalau kita bicara mengenai strategi Porter, berbicara mengenai 5 forces-nya Porter. Di dalamnya, ini adalah pekerjaan dari sales and marketing directors. Mereka yang membicarakan mengenai strateginya. Karena di situ nanti berbicara mengenai
product leadership, tentu saja kualitas produk harus baik. Nah, kedua, itu di dalam Rev Sales Philosophy tier yang pertama, Mbak Yulis, itu ada yang namanya Rev Sales Manager. Jadi setelah punya strategi dari Sales and Marketing Director dari BOD, itu dia turunkan kepada manajer-manajernya. Nah, manajer-manajer ini umumnya kan diangkat dari orang-orang yang berhasil di lapangan. Jadi MedRep yang berhasil setelah beberapa tahun, dia menjadi manager, dia menjadi Pimda, dia menjadi koordinator, dia menjadi supervisor kepada sejumlah medrep yang lain, atau AO yang lain, atau agensi yang lain. Nah, tetapi ternyata tidak semua yang menjadi supervisors and managers itu mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Ada satu buku yang berbicara mengenai accidental supervisors and managers. Itu artinya adalah banyak orang-orang yang duduk di level supervisor dan managers itu accidental. Artinya mereka hadir di posisi itu bukan karena mereka dianggap mampu, tetapi karena di situ lagi kosong jabatannya, nggak ada orang, jadi mereka dinaikkan. Tetapi ada orang yang berhasil di lapangan sebagai medrep, belum tentu dia berhasil menjadi seorang managers. Karena managers itu punya roles and responsibilities, punya tanggung jawab dan peranan yang berbeda daripada sekedar menjadi seorang yang berhasil di lapangan. Nah, itu nomor 2. Dan yang terakhir adalah di dalam tier yang pertama, itu Rev Salesperson-nya. Nah, di situ kita berbicara mengenai attitude-nya. Itu saya tulis dalam buku saya yang pertama, Life Success Triangle. Kita berbicara mengenai knowledge-nya, itu pasti. Dan kita berbicara mengenai skills-nya, salesmanship-nya. Nah, itu baru tier yang pertama, Mbak Yulis. Masih ada 2 tier lagi. Nah, tier yang kedua itu barulah kita masuk di dalam Rev Sales Strategy. Jadi kalau bahasa Basunare bisa bayangkan, Rev Sales itu ada filosofi, itu tier yang pertama, strategi itu tier yang kedua, dan yang terakhir tier yang ketiga adalah prosesnya. Nah, tier yang pertama filosofi, kita udah berbicara tadi, organisasi, manajer, dan filosofi untuk para salesnya. Tetapi tier yang kedua kita berbicara mengenai strategi. Nah, strateginya apa? Juga ada 3. Apa itu? Supaya Rev Sales Philosophy ini bisa jalan, maka kita berbicara secara spesifik. Bagaimana caranya memulai relationship itu seperti apa? Nah, hari ini kita nanti akan touch sedikit mengenai termasuk first impression-nya, bagaimana kita memulai connecting itu. Ya, lalu kita berbicara mengenai yang kedua, value-nya. Jikalau memang kita bisa compete dengan value, we compete through value, bukan dengan cara cutting price dan menurunkan bunga, maka pertanyaannya adalah how can we build value yang dianggap valuable oleh customer kita, yang kita sebut nantinya value proposition-nya seperti apa. Dan yang terakhir adalah kita berbicara mengenai trust and engagement. Nah, ini satu pemahaman logika bahwa jikalau relationship itu sudah dibangun dan values-nya sudah diberikan, maka ujungnya adalah trust itu akan terbentuk. Kita akan dianggap sebagai sahabat, sebagai solution source, sebagai pemberi solusi oleh kita punya prospek, dan dengan demikian mereka akan percaya. Dan kalau mereka sudah percaya, maka itu menjadi yang paling awal di dalam kita berbicara mengenai customer engagement, client engagement. Nah, sekarang banyak perusahaan klien-klien saya, khususnya di perbankan, itu menggaungkan terus yang namanya engagement. Bagaimana sih kita membangun hubungan yang sampai pada customer engagement ini? Karena persaingan semakin menggila, Mbak Yulis. Yang namanya produk itu bisa ditiru oleh bank-bank yang lain. Yang namanya produk bisa ditiru oleh farmasi-farmasi yang lain. Tetapi yang tidak bisa ditiru nantinya adalah relationship ini nggak bisa dicuri. Values yang diberikan oleh si salesperson nggak bisa dicuri. Dan engagement, trust yang mungkin muncul di sana tidak bisa dicuri. Nah, itu berbicara di tahap strategi. Nah, yang terakhir adalah tentu nanti teman-teman sales di lapangan akan ngomong begini, kan ujung-ujungnya duit, Pak Eloy katanya. Saya ini dikejar oleh yang namanya target bulanan. Kalau saya mengikuti strategi begitu butuh waktu berapa bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, saya baru bisa making profit, bisa jualan. Nah, saya mengatakan tidak. Oleh karena di tier yang ketiga kita berbicara aplikatifnya. Jadi itu yang kita sebut sebagai proses. Nah, kita mengikuti proses penjualan yang kita sudah pernah dengar selama ini.
namun nanti dalam penjelasannya itu banyak yang diputarbalikkan karena sengaja saya lakukan karena ya itu tadi berhubungan dengan filosofinya. Seperti 2 minggu berturut-turut kemarin kita berbicara mengenai leads and referrals misalnya. Saya mengatakan stop cold calling dan stop asking for referrals. Berhenti melakukan cold calling dan berhenti meminta referensi termasuk daripada pelanggan Anda yang puas. Nah, kenapa saya mengatakan ya? Karena itu ada filosofi di belakangnya. Filosofinya adalah di dalam rev selling model kita itu namanya customer centric, customer focus. Maka kalau Mbak Yulis adalah customer saya, maka saya itu mesti memikirkan apa yang terbaik buat Mbak Yulis. Saya mesti melayani Mbak Yulis. Nah, ketika saya datang kepada Mbak Yulis, sekalipun Anda puas dengan training-training saya misalnya, lalu saya mengatakan, Mbak Yulis, tolong kenalkan saya dong dengan seorang teman yang butuh training. Di saat itu saya sedang menghancurkan proses rev sales yang sebenarnya. Karena ketika saya meminta Mbak Yulis mereferensikan saya seseorang, di saat itu saya lagi memaksa Mbak Yulis untuk memikirkan tentang saya. Yaitu apa? Memikirkan seorang klien, seorang teman yang direferensikan pada saya. Dan itu sudah menghancurkan rev sales filosofi yang pada naturnya adalah sayanya yang memikirkan Mbak Yulis. Nah, tapi teman-teman nanti kemarin di Twitter, di Facebook banyak yang bertanya, karena menurut mereka, sekali lagi, menurut mereka ini lama. Nah, saya masalah lamanya nih ya, Pak Eloy, saya potong iya, dulu. Siap. Memang waktunya berapa sih waktunya gitu? Kalau Pak Eloy bisa kira-kirakan. Good. Now, waktunya rev sales model ini, Mbak, sebetulnya memang untuk jangka panjang. Maka saya selalu mengatakan pada rekan-rekan salesperson gitu ya, lakukan konvensionalnya tidak apa-apa. Cold calling ya jalankan. Karena dulu juga saya melakukan cold calling di dalam profesi saya untuk mencari klien. Lakukan yang namanya minta referensi, it's okay. Tetapi di dalam mindset seorang salesperson, dia harus punya yang namanya itu planning. Bahwa dalam maksimal 1 tahun, maksimal 2 tahun, saya sudah tidak lagi melakukan cold calling. Saya sudah tidak lagi meminta-minta referensi. Karena by that time, saya sudah menjadi yang namanya rev seller. Artinya apa? Saya tidak perlu mencari-cari lagi yang namanya referensi-referensi itu. Oleh karena saya sudah punya pelanggan-pelanggan yang puas, dan mereka lah yang tanpa diminta itu mereferensikan saya kepada teman-temannya atau melakukan repeat order. Karena hasil penelitian itu hanya 2% referensi diberikan karena diminta. 98% referensi diberikan ketika kita melihat teman ada yang butuh dan kita ingat kepada supplier kita, kepada sales atau agency kita yang memuaskan kita selama ini. Oke, kita harus break dulu Pak Eloy. Siap. Dan itu tadi keuntungan menjadi rev seller ya, salah satunya. Kalau Anda juga punya pengalaman, sahabat Sonora, silakan bisa share melalui SMS 0812 112 9200. Seperti apa Anda menjalin relations dengan customer atau klien Anda, begitu ya Pak Eloy ya? Atau membuat engage, gitu kalau kata Pak Eloy bilang. Dan silakan Anda juga bisa share lewat Twitter kami di @sonorafm92. Kita akan kembali bersama Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, dan Managing Director of Capstone Group. Masih tentang Rev Sales Model, Relationships Based and Value Creation Selling. Sahabat Sonora Network kembali bersama Pak Eloy Zaluku, seorang Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, dan Managing Director of Capstone Group. Kita masih berbicara mengenai bagaimana sebetulnya connecting and building report ya. Ya, betul sekali Pak Eloy ya. Bagaimana menjalin relation dengan customer atau klien Anda itu suatu hal yang penting karena prosesnya juga pasti bertahap, butuh kerja keras ya kan. Betul. Banyak yang akhirnya menyerah juga. Banyak sekali ya. Banyak yang menyerah juga. Dan ngomong-ngomong nanti BBM mau naik nih Pak Eloy. Oh iya. Katanya bulan depan. Nggak apa-apa. Teman saya itu bilang gini, sebetulnya tidak ada yang mahal. Yang ada itu adalah Anda tidak sanggup membayarnya. Sama kayaknya Pak Eloy. Jadi tidak ada yang mahal di dunia ini. Yang ada adalah kita tidak sanggup membayarnya. Jadi teman-teman kalau mau membayarnya dan sanggup membayarnya ya dapatkanlah sales sebanyak-banyaknya dengan mengikuti program kita setiap hari Rabu seperti ini. Ada hubungannya ya Pak Eloy. Baik, kita langsung saja kalau begitu agar lebih aplikatif begitu ya. Kita langsung ketemu dengan Pak Dede di Kebon Baru. Terima kasih sudah mengapresiasi program ini. Katanya begitu, a very great program.
Dan nah untuk akses siarannya nanti coba kita akan pikirkan ya Pak Eloy ya. Iya, bisa kita pikirkan caranya ya. Iya, Yang penting ikutin terus Pak. Iya. Kemudian Pak Jack, selamat pagi Pak Jack. Ini pertanyaan menarik sekali Pak Eloy. Ya. Relationship dengan bisnis kaitannya erat atau tidak? Bagaimana keduanya bisa berjalan tanpa ada ikatan upeti atau gratifikasi ini? Pak Jack yang terhormat ya, sahabat Sonora, terima kasih ya Pak. Bapak sudah bergabung dan memberikan pertanyaan yang bagus sekali. Relationship dengan bisnis kaitannya erat atau tidak? Bapak sangat Pak. Karena pada akhirnya kita akan melihat bahwa orang itu lebih suka berbisnis dan membeli dari orang yang dikenal. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena ini bisnis kan dan pembelian berbicara mengenai trust, berbicara mengenai kepercayaan. Itu sebab dalam sales model kita berbicara mengenai relationship dimulai, lalu kita berikan nilai manfaat, dan ujungnya adalah itu akan menghasilkan trust dan engagement, loyalitas daripada customer. Nah, bagaimana keduanya bisa berjalan tanpa ikatan upeti? Tergantung sih Pak, Bapak lagi berbisnis dengan siapa saja. Tetapi harusnya kalaupun Bapak menggunakan cara upeti dan gratifikasi, ya saya nggak bisa deny karena saya melihat ada beberapa teman yang akhirnya memang menggunakan cara-cara seperti ini. Tetapi saya pikir ini adalah cara jangka pendek ya, karena kalau orang tersebut internal perusahaan misalnya pindah posisi, dia dimutasi, dia pindah, maka selesailah hubungan itu karena selama ini kan hubungannya didasarkan pada upeti dan gratifikasi. Tetapi itu juga kita tidak bisa jadikan model untuk semua perusahaan di mana kita akan berbisnis, bukan, karena banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang tidak menginginkan itu. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang sekarang sign contract ketika kita ada hubungan bisnis dengan mereka bahwa tidak boleh ada upeti dalam bentuk apapun. Bahkan untuk kita ajak mereka makan siang pun ada yang memang di dalam kontrak kita tidak boleh terjadi. Jadi Pak, saya pikir cara-cara lama seperti ini soon or later Pak, dan bayangan saya sekarang ini pun sudah terjadi di banyak perusahaan, sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai strategi bisnis yang bisa dipertahankan. Jadi karena itulah ya mari kita belajar bagaimana membangun relationship, dan yang kedua bagaimana kita membangun manfaat kepada konsumen yang dianggap sebagai valuable, karena itulah cara berkompetisi yang paling baik dan bertahan paling lama. Ya, seperti itu Pak Jack. Ya, terima kasih Pak Jack pertanyaan Anda. Ya. Lanjut ke Bekasi kita Pak Eloy. Ya. Sudah ada Pak Sopyan. Selamat pagi Pak Sopyan. Bagaimana mengatasi customer yang sudah menjalin hubungan baik dengan kita tapi ternyata dia kecewa dengan brand dan produknya? Ya, Pak Sofyan, terima kasih Pak. Makanya di dalam sales, saya mengerti sekali pertanyaan ini ya, karena ada beberapa klien, peserta training kami yang menanyakan pertanyaan yang sama. Pak, kita tidak bisa deny bahwa product leadership, kualitas produk itu adalah yang utama. Itulah sebab di dalam Rave Sales Model saya mengatakan tier yang pertama, susunan yang pertama itu adalah Rave Sales Organization ya. Jadi organisasinya sendiri mesti adopt konsep ini. Dan itu dilakukan oleh Sales and Marketing Director di dalam mereka membuat strategi perusahaan yang seperti tadi sudah kita sampaikan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau dia ternyata kecewa nih. Ada strategi-strategi di dalam kita mempertahankan hubungan baik ini sekalipun mereka kecewa, dan salah satunya adalah yang pasti permintaan maaf. Karena ada teman-teman sales yang sifatnya itu defensif ya. Jadi mereka sudah tahu bahwa memang produk mereka ada kekurangan tertentu, tetapi waktu si konsumen itu komplain, mereka menemukan 101 bahkan 1001 cara untuk memberikan alasan yang seakan-akan si konsumen ini tidak berhak untuk menyampaikan komplain. Nah, teman-teman salesperson di luar sana, komplain itu adalah sesuatu yang wajar. Ya, dan you will never win the argument with your customer. Anda tidak akan pernah menang di dalam debat bersama dengan konsumen Anda. Oke. Jadi yang paling penting adalah minta maaf. Kita cut dulu ya Pak Eloy ya. Pertanyaan nanti jawabannya nanti kita lanjutkan kembali. Siap. Selain tadi harus meminta maaf juga karena mengakui ya. Ya, mengakui dan tentu saja diperbaiki kesalahannya. Kita akan lanjutkan kembali sahabat Sonora, tetap di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network bersama Eloy Zaluku.
Oke, sahabat Sonora Network, kembali lagi dalam Sales Mastery pagi hari ini bersama Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, dan Managing Director of Capstone Group. Tapi bagaimana ketika Anda mengalami kesulitan saat Anda menjalin relations dengan customer Anda? Relations sudah terjalin dengan baik, tiba-tiba kecewa karena brand dan produk kita mengalami kekurangan atau penurunan kualitas ya Pak Eloy. Yes. Seperti yang dialami Pak Sofyan di Bekasi. Betul sekali. Nah, tadi kan kita udah berikan solusi itu ya. Ini ada sahabat kita dari Bali nih. Ya, Pak betul. Ketut Mursi di Denpasar. Saya sangat setuju Pak Eloy dengan kita harus bisa membuat pelanggan-pelanggan kita puas dengan apa yang kita berikan ke mereka. Pengalaman saya, tanpa kita meminta pun mereka akan mengapresiasi kita kepada dan mereferensikan kita kepada temannya. Tapi bagaimana dengan kelemahan yang ditimbulkan, yang mana pelanggan itu hanya mau dilayani dengan kita, artinya tidak mau dengan staff kita. Thanks Pak, I love Sonora. Saya senang dengan program ini. Ya, terima kasih Pak Ketut. Beli Ketut. Jadi saya setuju Pak. Jadi itu tadi bahwa kalau kita udah melayani mereka dengan baik, maka mereka akan secara otomatis mereferensikan kita. Ya, jadi pertanyaan Bapak adalah ternyata ada kelemahannya juga nih, yaitu ketika pelanggan-pelanggan itu hanya mau dilayani oleh kita. Maka jawabannya adalah Pak, duplikasi. Duplikasi itu adalah Bapak coach anak buah Bapak coach staff-staff Bapak, supaya mereka yang pertama ketika Bapak kunjungan dengan customer, Bapak ajak mereka untuk melihat. Dan Bapak dari awal sudah mengatakan bahwa saya sedang menduplikasikan karena perusahaan kita, bisnis kita sedang growing, sedang berkembang, dan saya tidak mungkin bisa melakukannya sendirian. Sehingga saya mau menduplikasikan apa yang menjadi key success factor, kunci sukses sehingga kita bisa seperti ini. Ambil Pak, mungkin sekitar 2-3 orang dulu yang Bapak itu coach, minimal 1 jam seminggu per orang. Bapak coach mereka. Dan itu dalam waktu 1-2 tahun, nggak bisa terjadi dalam 1 malam sih, tetapi dalam waktu 1 tahun, maka teman-teman ini sudah bisa menjadi bapak-bapak yang kedua, Pak Ketut Mursi yang kedua, ketiga, keempat. Dan di saat itu, Bapak nanti akan menjadi business owner sebagai pemimpin yang bisa memikirkan strategi-strategi lebih lagi, karena tim Bapak di lapangan sudah menjadi orang-orang hebat, di mana mereka bisa melakukan seperti apa yang pengen lakukan. Jadi jawabannya adalah coaching Pak. Duplikasikan kehebatan Bapak kepada anak buah Bapak dengan yang pertama ajak mereka untuk kunjungan bersama dengan Bapak, dan ya tentu saja kalau mereka berhasil, Bapak betul memberikan mereka insentif yang baik supaya mereka juga termotivasi. Baik, dan nggak pelit bagi-bagi ilmu ya Pak Eloy. Oh iya, ya betul. Karena ini adalah ketakutan beberapa teman. Ya nanti tapi kalau saya sudah mengajarkan, ternyata mereka pindah ke perusahaan lain, apalagi tempat kompetitor, terus saya gimana? Pak, Tuhan itu adil Pak. Lakukan saja yang terbaik. Biasanya ya orang juga kalau dia merasa mendapatkan banyak manfaat dari bekerja bersama dengan Bapak, mereka akan stay. Tapi kalaupun ternyata mereka pindah, Tuhan akan gantikan dengan orang-orang yang betul-betul bisa bekerja bersama dengan Bapak. Tapi kan pekerjaan harusnya kan bagian dari ibadah ya. Jadi nggak usah khawatir Pak, berbagi saja, berbagi seperti yang kami lakukan hari ini. Rezeki itu diatur dari Tuhan Pak. Yang penting lakukan saja yang terbaik. Yes, good. Dan kita perlu tahu juga nih Pak Eloy, step-stepnya seperti apa ya? Ini penting sekali karena rasanya ada teman-teman Sonora yang nggak sabaran. Caranya bagaimana? Apa yang harus dilakukan pertama kali begitu ya? Pertama kali Bapak dan Ibu, namanya itu first impression. Jadi di dalam kita connecting, building rapport, yang pada akhirnya masuk dalam relationship dan pada ujungnya engage dengan kita punya customer. First impression, tatapan pertama begitu menggoda, itu yang penting ya. Dan ini berlaku bukan hanya untuk teman-teman yang di lapangan, tetapi juga berlaku untuk para muniaga, SPG, teman-teman yang menunggu customer service, yang menunggu di showroom, yang menunggu di toko-toko, front office gitu ya. Bahkan ini sebetulnya dimulai daripada bahkan security yang duduk dan ada di depan kantor kita pun, mereka mesti mendengar siaran ini. Karena relationship itu bukan hanya dibangun dengan si salesperson-nya kan, tetapi dibangun dengan brand-nya, engagement dengan brand-nya, engage dengan perusahaannya. Jadi first impression itu penting sekali. Nah, apa yang mesti dilakukan? Yang pertama adalah smile. Nah, ini nanti teman-teman akan ngomong, kok mudah sekali? Memang mudah.
Tetapi ingat ya, banyak hal yang mudah dalam hidup ini. Kalau dilakukan dengan konsisten akan membawa dan menghasilkan hasil yang sangat besar. Tapi saking sederhananya, banyak orang yang justru tidak ingat untuk melakukannya. Karena saking sederhananya. Padahal kalau Bapak Ibu bertanya kepada orang-orang sukses di luar sana ya, termasuk orang-orang sales, apa sih rahasianya? Bapak nanti akan kelihatan ya dari orang-orang sales yang saya temui begitu banyak gitu ya. Dan buku-buku referensi mengenai sales. Ternyata apa itu kalau diulang-ulang, rahasia suksesnya tuh nggak ada yang betul-betul tuh menjadi sesuatu yang wah, sesuatu yang kayaknya sederhana. Saya udah pernah mendengar itu, tapi dia lakukan secara konsisten. Nah, Smile itu diceritakan mengenai seseorang yang datang ke satu toko dan dia menanyakan satu produk tertentu. Ada sih produknya, harganya juga menurut dia itu reasonable, harganya oke, tetapi ternyata dia pindah ke toko yang lain. Ketika ditanya, kenapa kok Bapak pindah? Padahal di toko yang baru ini, produk yang sama tapi harga lebih mahal. Ternyata jawabannya sederhana sekali. Saya nggak struck tuh dengan pelayan yang di sebelah. Saya nggak merasa di welcome. Nggak ada senyuman di sana. Jadi, smile itu penting sekali. Bahkan ada satu training yang saya pernah lihat di YouTube itu ya, khusus hanya untuk mengajar orang bagaimana senyum. Jadi teman-teman Sonora yang sekarang lagi nyetir gitu ya, lagi di luar sana, senyum dulu selama 1 menit. Tanpa alasan apapun, senyumlah. Karena ketika Anda senyum pada dunia, dunia akan tersenyum pada Anda dan termasuk pelanggan Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja teman-teman itu harus belajar yang namanya adalah courtesy, sopan. Banyak orang-orang sales yang, maaf ini ya, mereka tidak terlalu peduli dengan kata yang sopan ini. Maaf ini sekali lagi ya, karena banyak teman-teman sales itu yang melihat profesi sales itu adalah batu loncatan. Jadi ketika mereka tamat SMA, let's say ya, walaupun sekarang banyak salesperson tuh udah S1, bahkan banyak yang ada yang S2 kali ya. Tapi teman-teman yang lulus SMK, SMA, fresh graduate gitu ya, mereka masuk di dalam dunia penjualan. Mereka itu tidak terbiasa dengan kalimat-kalimat yang sopan untuk disampaikan. Ya, cara duduknya yang sopan, cara melihatnya yang sopan. Kalau di hadapan kita adalah seorang ibu, panggillah dia ibu, dipanggillah dia bapak. Ya, ini adalah hal-hal yang sederhana, tetapi that's the way we win the heart of our customer. Itu adalah caranya untuk kita memenangkan first impression itu. Ya, jadi ini mesti dipelajari dan tentu saja mesti dilatih. Ya, tetapi yang ketiga adalah itu berbicara mengenai fokus. Fokus itu adalah juga sama dengan be there. Artinya waktu bertemu dengan prospek pertama kali, maka waktu kita bertemu itu dari rumah pun sudah setting pikiran Anda bahwa ketika saya bertemu hari ini, saya akan hadir di sana 100%. Karena saya bisa bertemu dengan Mbak Yulis, secara fisik saya ada di sana, pikiran saya melayang kemana-mana Mbak Yulis. Dan apalagi kalau misalnya baru tadi pagi itu ribut dengan istri misalnya itu ya, jadi kita punya salesperson itu pergi bertemu dengan klien, tadi pagi istri baru ngomong, ayah gimana sih, ini uang sekolah anak belum dibayar. Bensin mau naik. Lalu ternyata si bapak ngomong begini, lu nggak tahu apa gue udah kerja mati-matian, bukannya bersyukur. Ribut deh tuh. Nah, waktu dia ribut, tapi kan udah ada janji ketemu dengan klien nih. Benar. Waktu ketemu dengan klien ternyata nggak ada senyuman di sana, tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan itu mengesankan di sana. Kenapa? Karena pikirannya tertinggal di rumah. Pikirannya tertinggal di jalan, mungkin tadi motornya itu diserempet atau mobilnya diserempet oleh orang lain. Jadi apapun yang terjadi, menit-menit sebelum Anda bertemu dengan prospek, tinggalkan itu sementara waktu. Jadi waktu pertemuan pertama Anda, pastikan Anda senyum, pastikan Anda menjaga kesopanannya, dan pastikan Anda itu fokus. Be there 100%. Nah, kalau Anda melakukannya, maka Anda jangan lupa yang keempat. Yang keempat adalah antusiasme. Ini penting sekali. Karena sebelum Anda menjual produk Anda dan jasa Anda, sahabat Sonora, Anda menjual yang pertama lebih dulu, dan itu adalah Anda menjual diri Anda sendiri. Kalau Anda saja gagal menjual diri Anda yang antusias, bagaimana Anda berharap Anda bisa jualan produk dan jasa yang bahkan mereka belum sempat dengar? Jadi antusiasme itu menular ternyata Mbak Yulis. Jadi kalau kita senyum, kita antusias, itu sudah menjadi tahapan pertama. Winning the heart of our prospect. Itu memenangkan hati daripada prospek kita. Yang kelima, confident. Jadi
Yang kelima nanti kita akan bahas lagi tentang confidence alias percaya diri ya. Percaya diri. Iya. Pasti. Karena kita harus mengikuti beberapa pesan berikut ini tetap di Sonora Network. Oke, sahabat Sonora Network, saya semakin confidence alias percaya diri ya untuk menjalin hubungan dengan orang-orang baru, betul ya? Itu yang juga dibutuhkan oleh seorang reseller. Harus, jadi confident people attract sekali ya. Jadi orang-orang yang percaya diri itu menjadi daya tarik yang penting. Jadi tadi sebelum kita break, kita berbicara mengenai first impression penting sekali. Dan untuk membangun first impression atau kesan pertama begitu menggoda itu, maka hai para salesperson di seluruh tanah air, senyumlah. Dan kenapa senyuman itu pentingnya? Karena banyak orang di luar sana, termasuk para prospek dan klien-klien kita, bahkan yang paling tinggi CEO pun, dia bisa juga menghadapi kehidupan yang membuat dia susah untuk tersenyum. Entah itu sahamnya lagi turun, entah itu bisnisnya lagi ada problem, seorang manajer mungkin dia kehilangan staff yang begitu dia andalkan. Sehingga kalau dia lagi di dalam mode yang seperti itu, dia lagi galau, lalu bertemu dengan si salesperson yang juga lagi galau, maka nggak akan mungkin ada sesuatu yang baik terjadi. Jadi pastikan diri Anda senyum, lalu yang kedua sopan lah. Sampaikan kata-kata yang baik, yang menyenangkan untuk didengarkan. Bagi orang yang lebih tua, katakan bapak atau ibu, begitu ya. Be there, itu fokus, ada di sana 100%. Kalau tadi di rumah lagi ribut dengan pasangan Anda, mudah-mudahan tidak. Tinggalkan itu sementara, lalu fokus pada klien Anda 100% ketika Anda berjumpa. Antusiasme itu penting sekali, confident level, dan yang terakhir, nomor 6, itu kita berbicara mengenai greetings. Greetings itu adalah salam waktu kita bertemu, ya. Selamat pagi Pak Eloy, gitu ya? Iya, selamat pagi Pak Eloy. Dan tentu kita di sini, di dalam greetings ini, perlu untuk mengenal personality dari orang-orang yang kita jumpai. Paling nggak di situ kan kita, kalau teman-teman di NLP berbicara mengenai ada orang-orang yang kinestetik, ada orang-orang yang auditory, ada orang-orang yang tipenya visual. Nah, teman-teman sales juga perlu untuk menguasai bidang ini. Sehingga waktu Anda pertemuan pertama pun, Anda itu bisa menebak-nebak, kayaknya ini orang auditory deh. Sehingga cara Anda greetings, cara Anda untuk body language gestures Anda pun disesuaikan. Kenapa? Karena filosofinya adalah burung dengan warna yang sama itu ya mereka terbang bersama. Kita akan lebih mudah untuk membangun hubungan dengan seseorang, acceptance levelnya itu tinggi, jikalau kita itu bisa menyamakan kalimat-kalimat yang digunakan dan gestures yang digunakan, ya. Di dalam ilmu yang lain kita melihat ada yang namanya DISC. Jadi ada yang dominance, influence, steadiness, compliance. Itu dominan, intim, stabil, dan cermat. Ini juga masing-masing profil itu membutuhkan cara pendekatan yang berbeda. Atau yang paling sering digunakan itu ada tipe sanguin, phlegmatis, koleris, dan melankolis. Nah ini perlu diketahui, dipahami oleh teman-teman sales kalau mereka mau membangun hubungan pertama, first impression itu dengan siapapun. Ya, dan tentu nanti biasanya di training-training kita juga menyampaikan hal seperti ini, tetapi juga banyak sekali bukunya yang bisa dipelajari. Nah, salam, tentu saja selamat pagi dan selamat siang, semangat pagi. Tapi sekali lagi, bagi teman-teman yang Anda bertemu dengan orang yang intim atau sanguin, mereka memang suka antusiasme. Jadi pastikan Anda waktu berjabat tangan dengan mereka pun antusiasme, tetapi hati-hati dengan orang yang melankolis atau compliance misalnya, karena ini adalah orang-orang yang biasanya mereka suka mencermati dulu, si cermat itu ya. Mereka orang-orang yang suka dengan angka-angka, biasanya mereka orang yang suka hitung-hitungan. Nah, jadi teman-teman ini kita masih meneruskan ya minggu depan. Kita harus teruskan lagi nanti minggu depan ya Pak Eloy, karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Luar biasa. Minggu depan kita akan berbicara lebih banyak mengenai hal ini ya. Oke. Terima kasih, sukses untuk teman-teman di luar sana. Baik, dan sebagai penutup, jangan lupa ya. Saya Yulis, saya Eloy, katakan yes I can. Salam sukses. Triangle. Aduh Pak Eloy, saya bolos luar satu biasa. hari nih jadi tidak apa-apa, lupa, kita ya. akan terus latihan dan sukses untuk teman-teman di luar sana ya. Coba diulang Pak Eloy ya. Saya Yulis,
Saya Eloy. Yes, I can. Belum. Ucapkan. Kita nggak kompak nih pagi ini nih. Coba lagi. Saya Yulis. Saya Eloy. Katakan. Yes, I can. Salam sukses. Triangle. Triangle.